Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Silakan Pak. Anda Sari untuk memimpin doanya. Baik, Terima kasih teman-teman. Anda Sari. Oke. Lanjut. Hadir semua anak-anak? Hadir, Pak. Ya. Bawa absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Sari, Hadir, Pak. Maida. Hadir. Ya. Anak-anak, Bapak minta untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Baik, Hafalkan Pak. anak-anak? Hafal, Pak. Ya. Pada Nanda Sari silakan untuk memandunya. Baik, teman-teman. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Patriot proklamasi, proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Iya, Pak. Silakan duduk kembali. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang materi kalimat thayyibah hamdalah. Masih ingat Masih, Pak. arti kalimat thayyibah hamdalah? Apa, Pak, artinya? Bunyinya, tahu tidak bunyinya? Tahu, Pak. Nah, apa itu bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Kalau artinya tahu tidak? Tahu, Pak. Coba artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, pintar sekali Ananda. Jadi yang namanya kalimat thayyibah hamdalah yaitu yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Kalimat thayyibah ini diucapkan ketika manusia mendapatkan suatu nikmat. Nah, yang namanya nikmat itu harus kita syukuri. Pak. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang makna bersyukur. Nah, artinya materi yang lalu tentang kalimat thayyibah hamdalah ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Ya, Nana. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin anak-anak membuka buku halaman 5. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, di sana ada 2 gambar, ya. Tolong lihat 2 gambar tersebut. Sudah? Sudah, Pak. Nah, gambar yang pertama gambar apa ini? Gambar orang sakit, Pak. Gambar yang kedua? Gambar lagi di pantai, Pak. Iya. Tahu nggak maksud dari kedua gambar ini? Tak tahu, Pak. Ya, Bapak jelaskan ya, Nak ya. Iya, Pak. Jadi kedua gambar tersebut merupakan gambaran tentang kehidupan kita. Di mana di dalam kehidupan kita itu ada 2 hal yang berbeda yang selalu silih berganti ya. Yang pertama ada kehidupan tentang kesenangan dan kesusahan ya. Jadi ketika kita merasakan suatu kesenangan, diharapkan kita untuk ingat bahwasanya kita dulu pernah merasakan kesusahan. Ya, begitu sebaliknya, jika kita dalam keadaan kesusahan, kita juga harus ingat suatu saat pasti kita akan mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu kesenangan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat Allah. Oke, anak-anakku. Bapak minta kepada anak-anakku untuk membentuk kelompok ya dengan teman semejanya. Kemudian diskusikan tentang makna bersyukur. Silakan dibentuk. Sudah, Pak. Sudah, Nak? Ya, kalau sudah,
Silakan dibacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Ayo, Baiklah. Anandasari, bacakan Baiklah. hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya, yaitu bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Jadi yang namanya bersyukur itu adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di situ ada kata suatu perbuatan. Yang namanya bersyukur itu harus ditunjukkan dengan perbuatan kita juga. Nah, jadi bukan hanya alhamdulillah atau ucapan saja, tetapi ditunjukkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Paham, Nak? Paham, Pak? Nah, tadi ada kata nikmat. Nikmat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki, ya. Yang dimaksud dengan nikmat jasmani adalah nikmat yang Allah berikan berupa bagian tubuh kita. Contohnya mata, Jantung, ada yang tahu lagi? jantung, Ya, betul. Apa lagi? kaki, telinga, Ya, tangan, iya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi, Bapak berikan satu contoh, misalnya jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Seandainya nih, Bapak tanya lagi, kalau jantung itu tidak berfungsi, bagaimana, Nana? Kita meninggal, Pak. Iya, karena apa? Organ-organ tubuh kita akan terhenti pada waktu itu, sehingga tidak berfungsi. Nah, menyebabkan seseorang itu bisa meninggal. Baik. Kemudian cara bersyukurnya bagaimana? Ya, cara bersyukurnya yaitu dengan cara seperti misalnya kita makan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan kita ya. Mandi, Makan Pak, makanan yang mandi. sehat. Iya, betul. Mandi yang bersih dan berolahraga. Nah, itu sebagai contoh bahwasanya kita mensyukurin apa yang diberikan Allah kepada kita. Paham, Nak? Paham, Pak. Ya, sekarang nikmat ruhani. Nikmat ruhani adalah nikmat yang tidak nampak oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Contohnya, seperti mendapat juara kelas. Ya, juara Kebahagiaan, kelas. Pak. Iya, kebahagiaan. Terus juara kelas, pernah jadi juara kelas tidak? Pernah, Pak. Pernah. Gimana perasaannya ketika dapat juara? Senang. Bahagia. Ah, betul, senang. Nah, itulah yang namanya nikmat jasmani, yang nikmat rohani. Jadi, kesenangan itu bisa dirasakan ya oleh jiwa kita. Itu yang namanya nikmat rohani. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yaitu dengan cara salah satunya beribadah. Kalau ingin dapat prestasi yang lebih bagus, maka dia harus rajin beribadah, Pak. Beribadah. Selain itu rajin belajar. Nah, seperti itu. Kemudian, nikmat rezeki, yaitu nikmat yang Allah berikan berupa harta benda. Seperti uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Betul, anak-anakku. Jadi, gimana cara kita mensyukurin bahwasanya Allah telah memberikan kita harta benda yang banyak itu? Bersedekah. Bersedekah, bagus. Bersedekah, berzakat mal, supaya apa? Harta kita menjadi berkah dan harta kita menjadi bersih. Dan membantu orang lain juga itu merupakan salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Nah, Bapak punya gambar. Ini gambar apa ini, Nak? Gambar bersedekah, Pak. Iya, ini gambar orang bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh Pak, maksudnya adalah kita memberi, jangan diungkit ungkit, Pak. Ungkit. Nah, itu. Mengapa sih kita harus bersyukur, Nak? Jadi, kalau kita bersyukur, maka kita akan semakin ingat pada Allah ya. Semakin kita ingat pada Allah, maka kita semakin dekat pada Allah. Kalau udah kita dekat dengan Allah, Allah akan semakin sayang sama kita. Nah, itulah maksudnya agar kita
Selalu bersyukur pada Allah supaya kita selalu ingat kepadanya. Paham, nak? Paham, Pak. Ya. Kemudian hukum daripada bersyukur itu wajib, nak, bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, yang artinya adalah barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu ancaman bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadi yang namanya nikmat Allah wajib kita syukuri. Walaupun sekecil apa, tetap kita harus wajib mensyukurinya, ya, anak-anak. Iya, Pak. Baik, anak-anakku, coba buka LKPD yang Bapak berikan kemarin, ya. Di sana ada 3 soal. Yang pertama yaitu soal menjodohkan. Di situ ada 3 soal. Silakan anakku jodohkan gambar tersebut dengan jawaban yang ada di sebelahnya. Anakku tarik, ya. Nah, kerjakan sekarang. Sudah, Pak. Sudah, silakan kumpulkan ke depan. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Bapak koreksi nanti. Anak-anakku, mari kita simpulkan materi kita pada pertemuan hari ini, ya. Makna bersyukur apa itu? Berterima kasih, Pak. Berterima kasih, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, nikmat itu terbagi menjadi berapa? 3, Pak. Nikmat apa saja itu? Jasmani, rohani, dan rezeki. Iya, bagus. Pintar kalian Bapak, ya. Nah, itu salah satu nikmat tuh. Nikmat jasmani adalah nikmat yang berkaitan dengan tubuh kita. Tadi contohnya sudah Bapak sebutkan berupa jantung, ya. Cara mensyukurinya yaitu dengan berolahraga, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya, ya. Nah, sejauh ini ada yang tidak paham, anak-anak? Paham, Pak. Ya, karena sudah paham, Bapak berharap pada anak-anak agar ketika kita mendapatkan nikmat Allah, Bapak harapkan ini dapat dipraktekkan di rumah. Bersyukurlah setiap nikmat tersebut, ya, sekecil apapun itu, ya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, Bapak minta di sini ada pekerjaan rumah nanti dikerjakan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Iya, Pak. Ya. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.